Tuhan bersama kami. Samudera luas yang mengelilingi Indonesia bukan hanya garis pertahanan, tetapi juga arena tempur yang tak mengenal ampun. Di balik gelombang itu, ada pasukan bayangan yang bekerja dalam senyap. Mereka dikenal dengan nama Kopaska. Tapi, bagaimana caranya seorang prajurit biasa bisa menjadi bagian dari pasukan elit laut ini? Perjalanannya bukan sekadar latihan, melainkan ujian hidup dan mati. Segalanya dimulai dengan seleksi. Tidak semua orang bisa masuk. Hanya prajurit TNI Angkatan Laut aktif yang boleh mencoba. Mereka diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, jantung, paru-paru, bahkan telinga untuk menahan tekanan di laut dalam. Lalu masuk ke ruang psikotes. Pertanyaan-pertanyaan aneh, simulasi tekanan, hingga pengujian emosi. Semua untuk melihat apakah calon Kopaska punya mental yang tahan banting. Dari ratusan pendaftar, hanya segelintir yang boleh melanjutkan. Setelah lolos dari saringan awal, mereka memasuki babak yang benar-benar menguras tenaga, uji fisik ekstrim. Bayangkan berenang sejauh 5 km di laut terbuka. Ombak menghantam, arus menyeret, dan dinginnya air menusuk tulang. Tidak ada garis finish yang jelas, hanya keyakinan bahwa pantai di kejauhan harus mereka capai, atau tenggelam di tengah perjalanan. Setelah itu, mereka berlari puluhan kilometer dengan ransel penuh di punggung. Setiap langkah terasa seperti membawa beban dunia. Napas terengah, otot menjerit, namun instruktur tak memberi ruang untuk berhenti. Inilah tahap di mana tubuh manusia dipaksa menembus batasnya. Namun sesungguhnya, yang diuji bukan hanya otot dan paru-paru, melainkan tekad di dalam dada. Siapa yang menyerah akan tersingkir. Siapa yang terus melangkah meski tubuhnya ingin rebah, dialah yang mulai menunjukkan jiwa seorang Kopaska. Setelah fisik mereka diperas habis-habisan, tibalah saat yang paling ditakuti, Hell Week atau Minggu Neraka. Selama 7 hari penuh, waktu istirahat hampir tidak ada. Tidur hanya beberapa menit, lalu dibangunkan kembali untuk latihan berikutnya. Tubuh mereka dipaksa terus bergerak, siang dan malam tanpa henti. Mereka harus berenang berjam-jam dalam kegelapan laut, merayap di lumpur hingga seluruh tubuh tak lagi bisa dibedakan dengan tanah. Membawa perahu karet di atas kepala, berlari di bawah hujan deras, sambil diteriaki instruktur tanpa belas kasihan. Di titik inilah banyak yang tumbang. Ada yang menyerah karena fisiknya benar-benar habis. Ada pula yang mentalnya runtuh, memilih mundur meski sudah sejauh ini. Tapi, bagi yang bertahan, Hell Week bukan sekadar ujian fisik, ia adalah peperangan melawan diri sendiri. Menang berarti melahirkan jiwa baru, jiwa seorang prajurit laut sejati. Setelah melewati neraka di darat, kini mereka diuji di medan sesungguhnya, lautan. Para calon Kopaska dibawa jauh ke tengah laut, lalu ditinggalkan begitu saja, tanpa bekal makanan, tanpa perlindungan, hanya tubuh mereka, laut yang luas, dan waktu yang berjalan tanpa ampun. Siang hari, matahari membakar kulit, malam hari, dingin menggigit hingga tulang. Untuk bertahan, mereka harus belajar menjadi satu dengan samudra, menangkap ikan dengan tangan kosong, mengumpulkan air hujan, bahkan memakan rumput laut sebagai sumber tenaga. Laut tidak pernah bersahabat, ombak bisa menelan mereka kapan saja. Tapi disinilah pelajaran penting ditanamkan. Kopaska tidak boleh kalah dari alam. Jika lautan menantang, mereka harus menjadikannya rumah. Survival laut bukan sekadar latihan bertahan hidup, tapi sebuah ikrar
bahwa setiap prajurit Kopaska siap hidup dan mati di Samudra Nusantara. Setelah tubuh dan jiwa ditempa dalam penderitaan panjang, barulah pintu menuju rahasia Kopaska dibuka. Disinilah mereka belajar keahlian yang membuat Kopaska ditakuti kawan maupun lawan. Menyelam diam-diam di bawah permukaan laut, mendekati kapal musuh tanpa terlihat, menanam bahan peledak di lambung kapal, lalu menghilang dalam kegelapan. Mereka berlatih menyusup ke pelabuhan lawan, bergerak senyap bagai bayangan. Di darat, mereka menguasai pertempuran jarak dekat. Ruangan sempit, detik-detik menegangkan. Senjata api meledak hanya beberapa sentimeter dari tubuh. Dan yang paling berat, misi pembebasan Sandera. Dalam simulasi, mereka belajar masuk cepat, menembak tepat, dan keluar sebelum musuh sempat bernapas. Semua keahlian ini dirancang untuk satu tujuan: menjadikan Kopaska senjata rahasia angkatan laut. Pasukan yang bisa hadir tanpa jejak dan lenyap tanpa suara. Setiap perjalanan panjang pasti berakhir di satu titik. Dan bagi calon Kopaska, titik itu adalah upacara pembaretan. Di hadapan samudra dan sesama prajurit, sebuah momen sakral yang hanya bisa diraih setelah melewati penderitaan tak terbayangkan. Baret itu bukan sekadar kain berwarna. Ia adalah simbol kehormatan, tanda bahwa seseorang telah ditempa, diuji, dan dilahirkan kembali sebagai prajurit laut sejati. Mereka kini mengemban moto abadi, Tan Hana Wigna Tan Sirna, tak ada rintangan yang tak bisa diatasi. Sejak detik itu, mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah Kopaska, pasukan elit penjaga Samudra Nusantara yang siap mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia.